Shalom saudara, apa kabar Anda semua pada hari ini? Saya berharap Anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah khotbah singkat yang bertajuk "Adakah Tuhan menjawab doamu?" Senang sekali dapat bertemu dengan Anda semua. Nama saya Mayra Sibi, berasal dari Kiulu, Tamparu, Sabah, Malaysia. Salam kenal saudara. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, saya ingin mengundang saudara untuk berdoa bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa di surga dan di bumi. Saat ini ya Bapa, kami akan mempelajari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami dapat memahami pelajaran pada hari ini. Dan terlebih, Engkau mengubahkan kami semakin hari semakin menyerupai karakter-Mu ya Bapa. Ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Semua ini kami minta hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Baiklah saudara, tajuk pelajaran kita pada hari ini adalah adakah Tuhan menjawab doamu? Pernahkah Anda mengalami suatu situasi di mana Anda disuruh berdoa tetapi Anda tidak tahu berdoa? Atau pernahkah Anda kehilangan kata-kata atau ide ketika berdoa? Ataupun Anda pernah berdoa tetapi Anda merasakan doa Anda tidak sempurna. Ada sesuatu yang tidak betul dengan doa Anda. Apabila Anda merasa Anda tidak tahu berdoa dan tidak dapat mengungkapkan kata-kata dalam doa, adakah doa Anda itu akan dijawab oleh Tuhan? Saya akan memberikan suatu cerita tentang seorang anak kecil. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil sedang berjalan kaki menuju ke sekolahnya yang agak jauh dari rumahnya. Dan di tengah perjalanannya, dia terserempak dengan sekumpulan kerbau yang sedang meragut rumput di hadapannya. Tetapi anak ini dengan beraninya meneruskan perjalanannya dan berjalan di celah-celah kawanan kerbau yang banyak itu. Salah seekor kerbau itu merenung tajam ke arah anak itu, seolah-olah merasa terganggu dengan kehadiran si anak kecil itu. Kerbau itu mulai berjalan semakin lama, semakin cepat mengikuti anak ini dari belakang. Pada mulanya, si anak kecil ini tidak menyadari si kerbau sedang mengekorinya dari belakang. Tetapi, langkah kaki kerbau itu yang terdengar dari belakang membuat anak ini terkejut dan melihat, dan dia merasa sangat ketakutan karena kerbau itu seperti mahu mengejarnya untuk menyerang. Anak ini berada dalam situasi bahaya dan anak ini mulai berlari sekuat tenaganya dari sang kerbau yang sedang mengamuk itu. Oleh karena kerbau itu berlari dengan lajunya, si anak ini mulai merasa lelah dan sudah tidak berdaya untuk berlari lebih jauh lagi. Dan kebetulan di hadapannya ada sepohon pokok yang sederhana tinggi. Tanpa berpikir panjang, anak itu terus memanjat pohon itu dan dengan sekuat tenaganya sambil menangis dan ketakutan. Dan anak ini sangat bernasib baik karena sempat memanjat pohon itu sehingga di paras yang cukup tinggi yang tidak dapat dicapai oleh kerbau itu. Dalam beberapa saat saja kerbau itu sampai di pohon tempat anak itu memanjat, dan kerbau itu menggoyang-goyangkan pohon itu dengan tanduknya yang cukup panjang dan tajam. Kerbau itu ingin membuat anak kecil itu terjatuh dari pohon itu agar dia dapat menyerang anak kecil ini. Namun anak ini memeluk erat pohon itu agar dia tidak terjatuh. Dan sambil dia menangis begitu ketakutan. Dan tidak ada sesiapa di sekelilingnya dan tiada sesiapa yang dapat mendengar atau menolong anak itu. Karena kawasan itu kawasan hutan, jauh daripada kawasan perumahan. Tiba-tiba anak ini teringat untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi anak ini tidak tahu berdoa karena dia tidak pernah diajar cara berdoa. Dan anak ini mulai berdoa dengan suara nyaring. Anak ini berdoa seperti ini. Tuhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amin. Demikianlah doa anak kecil itu.
Dan di akhir doanya anak itu merasa pohon itu sudah tidak bergoyang lagi. Anak itu membuka matanya dan melihat ke bawah. Ternyata kerbau itu telah pergi meninggalkannya. Dan cerita ini hanya sampai di sini. Saudara, pernahkah kita mengalami situasi seperti anak kecil itu? Adakah kita dalam kehidupan kita pernah mengalami saat-saat seperti si anak kecil itu di mana kita sukar untuk mengungkapkan permohonan kita melalui doa dan kita tidak tahu untuk berdoa atau kita tidak mampu mengeluarkan kata-kata doa di hadapan Tuhan karena kita terlalu fokus dengan masalah kita, terlalu bersedih dan hanya mampu menangis. Apabila kita mengalami pengalaman-pengalaman kesukaran berdoa seperti ini, suatu persoalan timbul dalam pemikiran kita. Adakah Tuhan masih mendengar doa-doa saya yang kita tidak dapat ucapkan? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat kita ucapkan. Namun persoalan yang mungkin timbul dalam pikiran kita ialah, dapatkah Tuhan mengerti keperluan kita apabila kita tidak tahu untuk berdoa? Atau kalau doa yang kita sampaikan itu tidak sempurna? Bagi menjawab persoalan ini, mari kita rujuk Alkitab di dalam Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan kita begitu luar biasa karena tahu apa yang kita perlukan walaupun kita tidak dapat menyatakannya dalam doa. Tapi persoalan lain yang mungkin timbul dalam benak saudara adalah, bagaimana kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita? Mari kita baca dalam ayat Alkitab berikut. Dalam Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doa kamu. Seterusnya dalam Matius 21 ayat 22 menyatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, Tuhan selalu mendengar doa kita apabila kita berseru berdoa kepadanya. Tidak ada satu doa pun yang Tuhan tidak dengarkan. Dan apa sahaja yang kita minta dalam doa dengan penuh percaya dan iman kepada Yesus, kita akan menerimanya. Tapi saudara, mungkin ada orang yang akan bertanya, saya sudah berdoa berkali-kali, tetapi saya tidak merasa doa saya dijawab dan tiada perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Adakah ada doa yang Tuhan tidak jawab? Mari kita sama-sama baca dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, alasan Tuhan tidak menjawab doa kita adalah karena kita salah berdoa. Salah berdoa yang bagaimana? Adakah salah berdoa seperti si anak kecil tadi? Bukan. Menurut ayat ini, tapi karena kita berdoa meminta sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Contohnya, kita berdoa meminta kekayaan kepada Tuhan. Menjadi kaya tidak salah saudara. Tetapi jika kita mau menjadi kaya agar kita dapat memuaskan keinginan kita, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah jelas sampai di sini saudara? Nah, mungkin akan ada pertanyaan lain seperti ini. Adakah Tuhan tetap memelihara dan menolong orang yang tidak berdoa kepadanya? Mari kita baca bersama dalam ayat Alkitab ini. Matius 4 ayat 45.
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Seterusnya, dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17 menyatakan, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dan langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Jadi Tuhan bukan hanya menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, tetapi Tuhan juga menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan juga menjaga kebajikan semua orang dan memuaskan kita dengan makanan dan kegembiraan. Ini bermakna Tuhan memberikan pertolongan, rahmat, dan berkat kepada semua orang, baik yang berdoa maupun tidak berdoa. Tapi pertanyaannya adalah, jadi kalau begitu apa tujuan kita berdoa? Kalau Tuhan tetap memelihara dan menjaga baik orang yang berdoa maupun yang tidak berdoa, apa manfaatnya kita berdoa? Mari kita buka Alkitab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan ingin supaya kita berseru kepadanya, supaya ia dapat menjawab doa kita. Ia juga ingin membagikan berkat-berkat yang luar biasa yang mungkin terlewatkan jika kita tidak berseru kepadanya dalam doa. Seterusnya, dalam Yakobus 4 ayat 8 menyatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tuhan ingin supaya kita selalu dekat dengannya. Jadi bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan? Kita perlu berdoa. Tekun berdoa dengan Tuhan setiap hari. Seterusnya dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kita berdoa setiap hari untuk mengakui kesetiaannya dan penyediaannya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Berdoa adalah cara kita untuk menghubungi Tuhan dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Berdoa juga membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam, membuat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, membuat kita mengerti kehendak Tuhan, memberikan arah dan sukacita, serta memberikan kelegaan dan ketenangan. Saudara, kita sudah sampai di pengakhiran pelajaran ini. Namun, saya ingin mengulang kembali ringkasan dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita saat kita tidak tahu berdoa atau saat kita mengalami kesulitan untuk berdoa. Yang kedua, Tuhan mengetahui keperluan dan isi hati kita, bahkan sebelum kita meminta melalui doa. Yang ketiga, Tuhan sentiasa mendengar doa-doa kita dan akan menjawab doa kita sesuai rencana dan kehendaknya. Yang keempat, Tuhan tidak menjawab doa kita jika permintaan kita hanya untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Dan yang kelima, Tuhan memberikan pertolongan, rahmat, dan berkat kepada semua orang, baik yang berdoa maupun yang tidak berdoa. Dan yang terakhir, berdoa adalah cara kita untuk menghubungi Tuhan dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Berdoa juga membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam, membuat kita mengerti kehendak Tuhan, memberikan arah dan sukacita, serta memberikan kelegaan dan ketenangan. Inilah akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Namun ada sebuah panggilan dari Yesus untuk Anda saat ini. Yesus memanggil Anda dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adakah saudara mau mengatakan ya kepada Yesus dan berkomitmen untuk
terus berdoa dengan tekun serta menyerahkan semua kekhawatiran, masalah, tekanan, dan permasalahan apapun kepada Yesus, karena hanya Yesus yang dapat memberikan kelegaan dan damai sejahtera kepada kita. Jika itu adalah kerinduan saudara, mari berdoa bersama dengan saya. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir pelajaran kami pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu ya Bapa Engkau tanamkan dalam hati sanubari kami, sehingga bukan saja kami dapat mengerti, tetapi menghidupkan itu dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, mampukan kami untuk tetap tekun berdoa kepadamu, menyerahkan semua kekhawatiran, tekanan, masalah apapun dalam kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan yang peduli, yang mendengarkan doa, menjawab doa kami sesuai kehendak-Mu, dan yang menerbitkan matahari hujan kepada semua orang. Karena Engkaulah Tuhan alam semesta yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mendengarkan doa kami ya Bapa. Bila mana doa kami tidak sempurna di hadapan-Mu, Engkaulah yang akan menyempurnakan doa kami, dan Engkau memberikan yang terbaik sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami ya Bapa. Semua ini kami mau serahkan hanya di dalam tangan anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Baiklah saudara, kita sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.